Oke. COVID ya. Mau live meeting. Saya mulai ya Pak ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Aris Hadi selaku Ketua Jurusan dan teman-teman Angkatan Ekonomi Syariah Angkatan 2019. Forum ini kami lakukan untuk diskusi PPL. Nanti adalah pertanyaan yang mungkin belum sempat itu bisa dilakukan di Suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya kurang jelas, Bu. Suaranya kurang jelas, Bu. Kecil sekali, Bu, suaranya. Halo, cek. Sudah? Terdengar tidak suara saya? Ya. Dengar, Bu. Oke. PowerPoint yang saya tampilkan sudah muncul di layar teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kalau sudah, untuk Yang main di mute dulu, yang main di mute. Teman-teman di mute. PPL ini, aduh, Nanti harus sharing Mas Wahyu boleh minta tolong untuk bisa di-handle dari teman-teman. Oke, untuk kegiatan PPL kali ini itu ada kompetensi dasar yang harus nanti teman-teman punya setelah melakukan kegiatan ini, atau kegiatan ini dalam rangka dari teman-teman supaya memperoleh pengalaman praktik industri di bidang ekonomi syariah. Yang kedua, teman-teman mahasiswa. Hei, dimatiin, di mute, denger nggak? Nggak dimatiin, Nak. Matiin suara nih. Yang kedua, memiliki akhlakul karimah, bermoral, beretika, bertanggung jawab, berkepribadian, dan kemandirian yang baik sebagai seorang muslim. Yang ketiga, memiliki sikap toleran terhadap perbedaan adat dan budaya sesuai dengan prinsip kebinekaan. Yang keempat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang terakhir, mempunyai keahlian dalam menerapkan konsep dan teori ekonomi syariah. Jadi, kegiatan ini diharapkan nanti teman-teman mahasiswa memiliki kelima kompetensi ini. Jadi, esensinya adalah ada pada kelima kompetensi ini. Nah, untuk waktu pelaksanaan PPL ini, kita ada sistemnya ada dua. Yang pertama, teman-teman bisa mencari lokasi PPL sendiri. Kenapa ini dilakukan dari jurusan? Karena dari teman-teman biasanya punya keinginan untuk bisa magang di perusahaan A atau perusahaan B misalkan. Kalau itu bisa didapatkan izinnya, maka kami dari jurusan itu memperbolehkan. Dengan pertimbangan tadi,
dengan pertimbangan bahwa satu dari pihak perusahaan itu menyetujui atau memperbolehkan teman-teman PPL di sana. Yang kedua, sesuaikan dengan peminatan yang diambil oleh teman-teman mahasiswa angkatan 2018. Nah, untuk pengajuan tempat itu maksimal tanggal 16 Juli 2021. Nanti di tanggal 20 Juli itu akan ada pembekalan PPL lagi. Ada pembekalan PPL. Kalau ini sosialisasi maksudnya. Jadi untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman nanti di tanggal 20 itu ada pembekalan PPL. Baik yang daring maupun yang luring. Baik yang terjun langsung ke lapangan, ke perusahaan masing-masing, dan yang melakukan PPL secara daring. Tanggal 26 Juli itu mulai penerjunan mahasiswa PPL, termasuk mahasiswa PPL daring maupun luring. Jadi tanggal 26 ini yang daring sudah mulai melakukan progres awal untuk kegiatan luaran. Untuk yang offline itu langsung menuju ke lokasi didampingi dengan Bapak Ibu pembimbing atau Bapak Ibu dosen pembimbing nanti ditunjukkan dalam beberapa kelompok. Nanti untuk penerjunannya disesuaikan dengan waktu baik dari lokasi PPL maupun dari Bapak Ibu dosen. Nah, PPL, maaf ini PPL ya. PPL daring maupun luring itu sama-sama nanti membuat laporan. Hanya perbedaannya adalah pada sistematika laporannya. Kalau untuk yang PPL daring itu ada bab 1, 2, 3, 4 yang isinya yang bab 1 pendahuluan eksistensi kegiatan PPL bagi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang ketiga, standar dan kompetensi dasar kegiatan praktik. Bab 2-nya isinya adalah permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi misalkan untuk peminatan bisnis, teman-teman bisa PPL atau magang di bisnisnya orang tua misalkan, atau di dekat situ ada bisnis yang cukup mumpuni sehingga teman-teman bisa belajar banyak di sana. Jadi ketika di sana, apa permasalahan yang muncul, apa permasalahan yang kira-kira meresahkan dari sebuah bisnis itu. Nah, kalian angkat di bab 2 ini. Kalian jelaskan apa permasalahannya. Nah, di bab 3, kalian analisis dan berikan solusi dari permasalahan tadi. Yang itu poin yang A. Poin yang B, jenis luarannya, kalian nanti outputnya kalian harus menghasilkan satu buah tulisan, karya tulis ilmiah, atau artikel jurnal. Nah, itu sebagai jenis luaran atau output dari PPLDR. Yang keempat, penutup, lalu kesimpulan, dan saran. Nah, luaran atau bidang garapan, tadi saya berbicara output PPLDR, ini yang daring. Kalau teman-teman mahasiswa yang masuk dalam kategori PPL daring, itu luaran atau bidang garapannya adalah penerapan konsep keilmuan ekonomi syariah. Melalui bidang garapan ini merupakan kegiatan yang berupa pembuatan karya ilmiah yang diawali dengan adanya permasalahan yang muncul di lingkungan sekitar setelah melakukan pengamatan. Kemudian mahasiswa dapat memberi solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan teori yang ada sehingga permasalahan tersebut dapat teruraikan. Kalau berbicara sistematika artikel, mungkin garis besarnya hanya berisi pendahuluan, tujuannya apa, manfaatnya, kebermanfaatannya apa, metode apa yang digunakan, dan nanti hasil analisisnya seperti apa. Nah, untuk laporan itu tadi nantinya juga sebagai salah satu pertimbangan penilaian dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Jadi dari teman-teman laporan tadi, termasuk kalau yang PPLDR itu tadi artikel tadi itu akan dinilai oleh Bapak Ibu dosen pembimbing sehingga itu menjadi poin penilaian untuk PPL. Kalau untuk yang PPL luring atau yang PPL offline itu nanti kita lakukan pembekalan tadi sama dengan PPL daring.
Yang kedua, penerjunan PPL pada tanggal 26 Juli tadi. Setelah itu pelaksanaannya baru evaluasi dan laporan. Nah, sama tadi laporannya tadi nanti yang diberikan kepada Bapak Ibu dosen untuk bisa ditandatangani atau disetujui sehingga nanti Bapak Ibu dosen bisa untuk memberikan nilai berdasarkan laporan dari teman-teman PPL gitu. Nah, informasi tambahan, saya lihat sudah di grup sudah banyak teman-teman yang sudah list baik lembaga-lembaga mana yang kalian pilih atau yang kalian sudah dapat izinnya untuk bisa dapat diberikan surat dari pihak kampus atau pihak jurusan. Jangan lupa untuk bisa memastikan kepada lembaga-lembaga tersebut apa saja syarat yang harus dipenuhi ketika mahasiswa boleh untuk kegiatan PPL di sana. Contohnya, seperti BPJS Ketenagakerjaan, itu mereka mewajibkan untuk teman-teman sebelum penerjunan, 1 hari sebelum penerjunan itu melakukan swab antigen. Yang artinya teman-teman harus bisa memenuhi itu supaya bisa melakukan kegiatan PPL di sana. Jadi pilihannya adalah kalau misalkan PPL online kalian itu menghasilkan sebuah karya ilmiah yang itu berdasarkan permasalahan-permasalahan di sekitar kalian. Nah, tentunya sesuai dengan peminatan dari teman-teman mahasiswa. Kalau semisal PPL offline, kalian mengamati di sana. Jadi pekerjaan-pekerjaan apa yang harus dilakukan, problem solving apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya untuk mengurai masalah, bagaimana solusinya. Nah, itu nanti kalian lihat langsung di lokasi PPL. Bedanya seperti itu. Tetapi kedua-duanya sama-sama memberikan manfaat kepada teman-teman supaya bisa memenuhi kompetensi dasar itu tadi. Seperti halnya informasi dari BMT Anaja, mereka itu hanya menerima 6 orang atau 6 mahasiswa yang diperbolehkan untuk magang di sana dengan syarat bukan swab antigen, satunya rapid test. Nah, mereka mensyaratkan rapid test. Mereka mensyaratkan untuk rapid test. Nah, kalau misalkan mungkin dari teman-teman kesulitan untuk rapid test ya bisa untuk jenis lain, misalkan Genos atau swab antigen itu tadi di puskesmas atau di rumah sakit, monggo silahkan. Itu sebagai syarat supaya bisa masuk dan bergabung untuk di lembaga masing-masing. Bu, boleh online atau offline itu dipilihkan dari jurusan atau boleh milih sendiri? Boleh milih sendiri, silahkan, monggo. Kalau memang teman-teman kiranya pengen offline supaya misalkan dapat kenalan-kenalan baru atau koneksi-koneksi baru, ya monggo. Tapi itu beberapa syaratnya harus bisa dipenuhi, termasuk syarat dari mereka untuk memastikan bahwa teman-teman itu tidak terpapar COVID-19. Nah, tadi termasuk juga ada seperti BPJS Ketenagakerjaan dan Anaja itu kan ada maksimal mahasiswa yang bisa diajukan. Nah, nanti berarti untuk teman-teman yang sudah mendaftar, misalkan tadi Anaja informasinya dari Pak Wahyu itu lebih dari 6 orang yang sudah mendaftar untuk bisa PPL di Anaja. Sementara Anaja itu hanya memperbolehkan 6 mahasiswa, maka mau tidak mau 2 mahasiswa harus mencari opsi lain, mau mencari lokasi yang lain atau mengikuti PPL DR. Begitu dari saya untuk teman-teman angkatan 2018, monggo Pak Aris selaku Ketua Jurusan apabila ingin menambahkan materi atau informasinya Pak, monggo kami persilahkan. Terima kasih Bu Happy. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Happy terkait dengan pelaksanaan PPL di semester ini yang nanti dibuat 2 model ya. Daring itu maksudnya adalah DR itu dari rumah ya. Dan yang kedua adalah yang secara
luring. Jadi nanti langsung ke lokasi. Adapun tadi yang sudah disampaikan Bu Happy, saya sedikit menambahkan, sedikit memperjelas saja ya, biar teman-teman tidak bertanya-tanya. Terkait dengan PPL yang offline, maka pelaksanaannya ya seperti yang sudah pernah dilaksanakan dulu, nanti akan ada buku pedomannya terkait pelaksanaan dan bagaimana. Dan kalau yang DR itu cukup di rumah saja atau di sekitar rumah saja, ya. Itu yang membedakan. Dan nanti pelaksanaannya secara online. Jadi nanti mahasiswa melakukan konsultasi dan sebagainya juga tetap online. Adapun yang offline itu juga konsultasi dan sebagainya juga kita lebih kepada online. Jangan terus karena offline kalian juga menemui dosen dan sebagainya, tetap kita mengurangi mobilitas kalian bertemu dengan dosen untuk mengurangi risiko. Dikit itu tambahin, Baby. Monggo selanjutnya mau kita sesi tanya jawab ya. Baik, Pak Aris. Monggo silakan dari teman-teman jika ada pertanyaan bisa raise hand nanti untuk bisa dipilih langsung menanyakan kepada kami di jurusan. Mas Rohmi Wadi, monggo silahkan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih waktunya Pak Aris dan Bu Happy ya. Mau bertanya, ini kan PPL dijadwal kemarin sampai September pertengahan Bu. Lah, misal saya mengajukan PPL luring dan disetujui oleh lembaga terkait, tetapi dari mereka juga menjadwalkan tidak sesuai dengan jadwal dari fakultas. Misal dari awal September sampai akhir September, berarti kan itu melebihi jadwal dari fakultas atau jurusan. Itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, langsung jawab aja ya Bu Happy ya, biar tidak lupa ya. Terkait dengan jadwal pelaksanaan PPL, jika memang ada lembaga yang memintanya di luar jadwal, yang pertama kita tetap mengizinkan. Tapi terkait dengan risiko, seumpama gini ya, risiko yang muncul ketika itu diperpanjang, nanti akan berbenturan dengan jadwal KKN. Walaupun jadwal KKN belum jelas, tapi KKN biasanya nanti di bulan Oktober, ya. Atau kemarin juga ada teman-teman yang ternyata jadwalnya di lokasi itu mintanya lebih awal, yaitu di awal Juli ini. Itu juga bisa. Nanti tinggal kita lembaganya mintanya seperti apa, konsultasikan ke jurusan, nah nanti kita buatkan suratnya. Mungkin jadi gini, terkait dengan tanggal 26 sampai tanggal berapa Bu ya? 3 September, berapa? Tanggal 8 September, Pak. Nah, terkait sampai dengan tanggal 8 Desember itu adalah jadwal dari jurusan. Adapun jika memang ada permintaan dari lembaga untuk di luar tanggal itu, selama itu memenuhi dan tidak melanggar aturan terkait dengan PPL, kami membolehkan, tapi dikonsultasikan dengan jurusan. Nanti biar jurusan yang mengurus surat-suratnya. Begitu Mas Romi. Ya, itu Mas Rohmi ya. Yang Sudah? lain ada lagi yang mau tanyakan? Tidak ada lagi ya? Oke, kalau tidak ada lagi kita tungguin. Jangan Pak. Yang lain monggo silakan. Ayo yang kemarin Mbak ya ada Evi 3 resmen. Kurniati. Monggo Mbak Evi. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya Bu, terkait laporan akhir, itu dibuatnya apakah per individu atau per kelompok tempat magang Bu? Ya, terima kasih Mbak Evi. Dibuatnya per kelompok tempat magang ya Pak? Ya, jadi untuk laporan, kalau yang luring, yang offline ke lokasi, nanti tetap kita ada buku panduannya, laporannya seperti apa bentuknya, tapi wujudnya apa bahasanya? Pembuatannya secara kelompok per lokasi, ya. Kalau yang luring, tapi kalau yang daring, maka
laporannya per individu dan keluarannya itu kan beda. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh BB, kalau yang DR itu luarannya adalah artikel atau jurnal. Kalau yang luring atau ke lokasi ke lembaga itu laporannya adalah berupa wujud laporan kegiatan PPL yang sudah kamu lakukan di sana. Itu Mbak Evi. Baik, Bu. Terima kasih. Selanjutnya Mbak tadi siapa nih? Aksanul Mala. Assalamualaikum, Bu. Oh, ya, Waalaikumsalam. Monggo, Mas. Izin bertanya, kalau untuk peminatan bisnis, boleh ngambil usaha-usaha kecil nggak, Bu? Seperti warung atau toko kelontong gitu, Bu. Terima kasih. Oke, Mas Aksanul Amal. Nah, kalau untuk bisnis, gini Mas, sebenarnya kalau dari kami itu, kalau dari saya sendiri khususnya, itu bukan permasalahan pada besar kecilnya, tetapi pada urgensinya. Ibaratnya, kalau itu dianggap menjadi sesuatu hal yang penting untuk bisa dianalisis dan dibahas, di-compare dengan teori dan lain sebagainya, itu bisa. Jadi, bukan permasalahan itu warung kecil atau harus yang besar atau bisnis yang besar, itu tidak. Tetapi kalau PPLDR itu lebih kepada urgensi permasalahannya seperti apa. Monggo Pak Aris atau mungkin ada tambahan. ya, terima kasih Bu Evi. Seperti yang disampaikan Bu Evi, jadi kalau usahanya itu, kalau kalian PPL bukan di lembaga, maka ikutnya adalah DR ya. Jadi kalau mau mikro, warung kelontong atau apapun, kalau memang itu layak untuk dijadikan lokasi PPL-mu, nah bisa kamu jadikan lokasi penelitian atau analisismu, ya silahkan. Tapi itu ikutnya adalah DR. Yang luring itu adalah di lembaga-lembaga resmi, ya. Gitu, Akmal, siapa ini? Amalan. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, kalau kamu berarti nanti kalau memang mau di lembaga mikro yang bukan lembaga mikro ya, tempat usaha kecil, toko-toko itu berarti nanti kamu ikutnya yang DR, ya. Iya, Pak. Oke, silakan yang lain. Ya, Mas Rohmi lagi. Gimana Mas Rohmi? Begini Bu, kemarin juga banyak yang nanya kayak gini. Sebenarnya untuk pemilihan tempat PPL yang luring itu kriteria yang sesuai dengan peminatan itu seperti apa? Misal kami dari ekonomi syariah itu kan ada pembangunan, keuangan sama bisnis. Ya kemarin itu masih pada bingung sampai kan kemarin dilihat ada yang list di Kementerian Agama, ada yang list di mana itu. Apakah kriteria yang sesuai dengan jurusan itu bagaimana ataukah dibebaskan saja Bu itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rohmi. Pak Aris mau ditanggapi terlebih dahulu? Terkait dengan lokasi PPR yang sesuai dengan peminatan, yang kalau memang bicara lembaga, maka antara peminatan ekbis dan keuangan itu sama, ya, boleh sama. Nah, yang berbeda hanya peminatan yang ilmu ekonomi pembangunan Islam. Dan contohnya apa ilmu pembangunan? Tadi kan ada yang di Kemenak dan sebagainya. Lah kalau Kemenak saya bingung itu ikutnya mana? Kan tidak bisa. Kalau mau pembangunan rumah tangga, ya bingung kan jadinya. Pembangunan bisa Pak, pembangunan Pak. Pembangunan bisa sepertinya. Bisa ya, oke. Ya, bisa. Nanti gini, kalau memang kamu mau di Kemenak, berarti ikutnya adalah kaitannya dengan SDM-nya, ya. Ya. Gitu ya Mas. Contoh BIMMAS, bimbingan masyarakat yang ke wilayah-wilayah dia melakukan sosialisasi atau ceramah ataupun hal-hal terkait itu bisa. Ya, tapi bukan secara kalau yang ekbis dan
keuangan. Nah, kalau ke Kemenak itu ya nggak nyambung. Kalau ngomongin bendahara juga nggak bisa, kalau di Kemenak nggak mungkin, kalau di lembaga bendaharanya kok mau direjokin juga nggak mau. Itu kan apa bahasanya, area-area yang tidak boleh dipublish kalau keuangan itu. Kecuali lembaga keuangan. Itu Mas Iya. Romi. Bu Epi ada yang mau nambahin? Iya, tadi yang seperti yang sudah dijelaskan Pak Aris bahwa untuk keuangan dan bisnis itu bisa sama lembaganya, dalam artian nanti sudut pandang yang kalian gunakan ketika di sana ya masing-masing sesuai peminatan, bukan terus memaksa mereka untuk memberikan sesuatu yang sesuai peminatan kalian. Kalian juga harus lebih dinamis lagi ketika di sana. Oh, kemarin saya dapat ilmu bisnis seperti ini. Ketika di lokasi itu seperti apa. Nah, itu sudut pandang kalian sendiri. Jadi tetap itu diinformasikan kepada lembaga, harapannya adalah teman-teman ditempatkan sesuai dengan peminatan. Tapi ketika di sana misalkan harus 1 minggu posisinya ada di keuangan misalkan, tidak ditempatkan 1 minggu pertama tidak ditempatkan pada proses bisnisnya atau misalkan di proses pemasarannya. Nah, yang kalian gunakan ya ilmu-ilmu kalian yang sudah didapatkan. Oh, kalau di sini proses bisnisnya seperti ini, tantangannya seperti ini. Nah, itu yang digunakan. Mungkin itu tambahan saya, Pak Aris. Monggo yang lain. Iya, Bu Epi kemarin Nggih. juga ini ada yang bertanya apakah boleh saya PPL di kelurahan atau di kecamatan. Ya, dulu sudah ada yang kayak gitu, begitu di kecamatan, di kelurahan tidak ada kerjaan, terus mereka akhirnya minta pindah. Jadi kalau peminatan kembali lagi karena memang pembangunan itu lokasinya tidak banyak, jadi kalau peminatan pembangunan boleh di kelurahan. Nah, Ya. kelurahan sasarannya apa? Adalah kaitannya dengan BUMDes, dengan Ya. kalau di kecamatan ya berarti tentang pembangunan masyarakat desa itu seperti apa. Nah, itu bisa, ya. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa juga ketika di lokasi, ketika di lembaga, ya kalian yang aktif untuk bisa menanyakan hal-hal yang kalian ingin tanyakan. Jadi bukan di sana nggak ada kerjaan, enggak, tapi esensinya kalian lebih sering ngobrol atau diskusi mengenai misalkan kalian penasaran mengenai apa atau kalian menanyakan proses manajemennya di sana bagaimana. Nah, kalian juga harus ikut aktif. Jadi mereka juga merasa bahwa oh teman-teman mahasiswa ini ada rasa ingin tahu. Nah, siapa tahu mereka tidak memberikan pekerjaan apa-apa karena dianggap teman-teman itu tidak ada rasa ingin tahu sehingga dari mereka juga tidak ayo ngajak misalkan mengerjakan apa atau melakukan diskusi apa gitu. Jadi teman-teman kalau di lokasi juga harus aktif gitu. Nah, ini juga bisa jadi awalan untuk teman-teman bisa menentukan permasalahan untuk tema skripsi nanti. Nah, jadi ketika ini kan sudah kalau yang luring maupun daring ya saya rasa menemukan permasalahan-permasalahan di sana, kalian juga bisa untuk inspirasi teman-teman untuk melakukan penelitian untuk skripsi teman-teman semua. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Mas Mugni, monggo silahkan. Izin bertanya Bu, kemarin kan saya sudah bertanya ke Ibu terkait PPL di kantor sekretariat. Sedangkan peminatan dari bisnis Bu, apakah bisa Bu? Gimana, Mas Mugni? Suaranya nggak jelas. Kemarin kan saya sudah mencoba bertanya kepada Ibu terkait tempat PPL yang saya tuju. Kan di kantor sekretariat Dewan. Nah, itu kan peminatan saya ekonomi dan bisnis Islam Bu. Apakah masih bisa Bu? Oh, kemarin yang ditanyakan Mas Mugni nggak menyampaikan kalau bisnis, tapi Mas Mugni hanya menyampaikan boleh tidak kalau PPL di kantor sekretaris Dewan, gitu ya. Saya konfirmasi dulu ya. Iya Bu. Oke.
Pripun Pak Aris kalau bisnis di Sekretaris Dewan, sekretaris? kamu bisa masuk ke sana. Sekretariatnya, Pak. Sekretariat, kantor sekretariatnya. Di sana Oh, itu sekretariat. ada kaitannya dengan ekonomi enggak? Ada Pak. Bagian apa? Halo? Ya Pak, halo. Ya, bagian apa? Kalau saya browsing sendiri kan tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, terus administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli. Itu Pak, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Berarti Ya, pandangan saya bisa. kita mengatur keuangan daerah gitu. Bisa. Kalau ada kayak gitunya boleh. Berarti bisa ya Pak? Ya. Pak, terima kasih. Silakan yang lain. Atau saya persilakan dulu untuk tadi ada yang WhatsApp ke saya mau konfirmasi mengenai surat yang diberikan kepada BMT An-Najah. Mahasiswanya ada di sini? Mbak? Sebentar, saya coba cari datanya dulu. Mbak Dita Sulistioningsih. Ada Mbak Dita? Ada sepertinya. Mbak Dita? Oke, kalau belum siap, silahkan Mas, siapa ini? Mas Muhammad. Ramzi. Iya, Mas Ikrarul Ramzi, monggo Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ini mana sama orangnya? Pak Aris. Ini Pak, sebentar. Oh. Videonya di on kan Mas? Iya, sebentar. Nah, gitu kan kelihatan. Monggo, Ya. Mas. Izin bertanya, ini kan untuk lokasi yang di BPS itu kan ada beberapa peminatan ya, ada yang dari pembangunan, bisnis sama keuangan. Nah, kira-kira kalau yang dari bisnis dan keuangan itu bisa masuk nggak untuk magang di BPS? BPS. Terima kasih. Oke. Sudah? Sudah? Oh ya. Iya, sudah. BPS, jadi untuk BPS khusus bagi yang ekonomi pembangunan. Berarti untuk keuangan sama bisnis kurang masuk gitu ya, Pak? Ya. Mungkin kalau bisnis bisa, nanti bisnis kan kaitannya dengan pendataan, tapi masih agak jauh ya kalau bisnis ya. Iya. Masih data Tapi, mentahnya mungkin Pak. Ya berarti yang pembangunan aja. Kenapa tidak bisa? Yang saya khawatirkan adalah ketika kamu peminatan ekonomi keuangan, terus kamu magang di BPS, tahu-tahu kamu suruh nyari data, ngolah data dan sebagainya. Lah itu kan adanya di mata kuliah peminatan ekonomi pembangunan. Lah kamu ketika diterjunkan di sana ternyata itu yang disuruh adalah kaitannya dengan hal-hal seperti itu, nanti akan kebingungan sendiri. Dan ketika bingung, kamu yang malu kan juga kampus. Nah ini diajari kok nggak bisa. Memang apakah tidak dapat mata kuliahnya? Lah memang tidak dapat karena kamu peminatnya keuangan, bukan
ekonomi pembangunan. Jadi kapasitasnya kenapa tidak boleh? Karena memang kapasitasnya bukan untuk yang keuangan, itu Mas, ya. Oke, Pak. Terima kasih penjelasannya. Silahkan Mas Muhammad siapa ini? Hakiki. 411893. Baik, Bu. Terima kasih. Monggo, bertanya. silahkan. Seandainya, Bu, ya, kalau di kita mengajukan ke lembaga, terus ternyata kita keduluan sama anak magang lainnya, nanti kita boleh minta suap lagi atau tidak, Bu? Gimana? Keduluan sama teman lainnya, terus apa? Sama anak magang dari sekolah lainnya. Kalau mau minta suap lagi untuk pindah ke lokasi, boleh atau enggak, Bu? Ya bisa, tapi dari teman-teman harus sabar menanti. Karena kan lihat sendiri, list suratnya banyak itu. Dari teman-teman juga belum semuanya untuk melengkapi G-form. Nah, kalau kewajibannya kalian sudah, kalian menunggu hasilnya, pasti akan dikirimkan oleh pihak kami, gitu. Mas, ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain, monggo. Saya menunggu dari Mbak Dita ini sebenarnya tadi katanya mau konfirmasi. Kenapa saya Furkan di sini? Supaya dari teman-teman juga mendengarkan dan tidak melakukan hal yang sama untuk menyurat ke lembaga. Silakan Mbak Dita atau anggota kelompok lainnya yang di Anaja. Baik, Bu. Assalamualaikum sebelumnya. Saya mewakili dari teman-teman ya, Bu. Waalaikumsalam. Ya. Sebelumnya mohon maaf tadi sempat keluar sendiri Zoom-nya karena sinyalnya agak susah. Jadi gini Bu, sebelumnya kami membuat surat itu, sebenarnya kami kan sudah mencari di beberapa lembaga dan beberapa PTM sebelumnya. Tapi dari PTM-nya sendiri itu meminta data diri dari kita. Dan kan kemarin masalah surat menyurat itu sudah ada yang tanya. Sebelumnya kampus tidak akan mengeluarkan surat resmi sebelum ada persetujuan dari PTMF dari lembaga-lembaga yang kita tuju. Sedangkan lembaga-lembaga yang dituju itu tidak akan mengeluarkan surat perizinan kecuali kita yang membuat dan mereka yang menandatangani surat persetujuan. Kan kemarin di grup itu ada yang tanya berarti harus ada surat persetujuan dulu dari lembaganya baru kampus akan mengeluarkan surat resmi. Seperti itu. Jadi dengan hal itu kita kan sudah mengkontak pihak dari PTM-nya karena sebelumnya sudah ke sana dan sudah bertanya kepada salah satu karyawannya juga, itu harus membawa surat permohonan dulu, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dita. Jadi yang diinformasikan itu adalah persetujuan boleh atau tidaknya. Nah, kalau kalian menghasilkan misalkan dari sana harus ada suratnya, ya monggo disampaikan ke kita. Kalau sudah disampaikan, gini loh Mbak, yang mereka minta untuk listnya itu saya rasa adalah CV dari teman-teman. Dalam artian Mbak tuh rumahnya mana dan lain sebagainya. Jadi informasi itu tertulis sehingga bisa dibaca dan diteruskan oleh pimpinan mereka. Kalau misalkan dari Mbak Dita Gini, itu Bu, ketemu dari sebelumnya karyawan. kan ini kita kan sudah ketemu dan kita juga di surat tersebut itu tidak memalsukan apapun dari data kampus. Kita hanya menjelaskan bahwa kita melakukan permohonan untuk melakukan PPL di situ dan kita mencantumkan nama, alamat, NIM, jurusan, nomor handphone, email, dan lama PPL-nya kita sendiri. Seperti itu. Sudah? Sudah belum penjelasannya? Iya, Bu. Oke. Menggunakan kop surat tidak? Iya. Nah, Mbak tahu penggunaan kop surat itu untuk apa?
Iya Bu. Penggunaan kop surat itu berarti menandakan adalah surat itu dari fakultas. Kalimat yang kamu gunakan juga kalimat kalau misalkan permohonan dari fakultas, bukan dari kamu sendiri. Bisa dipahami ya kesalahannya ya, Mbak Dita ya? Iya Bu, iya. Oke, jadi bukan berarti itu tidak ada tanda tangannya, Bu, tidak memasukkan tanda tangan dan sebagainya. Mbak Dita dan teman-teman menggunakan kop surat IAIN Pekalongan dan mengatasnamakan Febi untuk bisa melalui surat itu untuk bisa PPL atau izin PPL di sana. Padahal informasi yang Mbak Dita berikan, kalau Mbak Dita itu nggak panik duluan, kita kan mengakomodir. Nah, dari pihak jurusan juga memahami kesulitan dari teman-teman semuanya. Jadi, yang kita lakukan itu tidak mempersulit, tetapi pemilihan untuk teman-teman mencari PPL sendiri pun bahkan supaya teman-teman bisa sesuai magang sesuai dengan keinginannya. Karena kalau yang sebelum-sebelumnya, misalkan ditentukan oleh kampus, misalnya Mbak Dita ini rumahnya misalkan Subah. Nah, tapi PPL-nya ada di Kajen atau ada di Petung Kriono misalkan. Nah, itu kan akan kesulitan. Makanya dengan mengajukan ini, Mbak Dita bisa merekomendasikan ke jurusan, Pak, Bu, saya mau magang di tempat A, sudah dapat izin. Otomatis kan berarti Mbak Dita sudah sesuai dengan konsekuensinya. Jadi misalkan lokasinya, syarat-syarat yang diperlukan dari sana Mbak Dita menyanggupi, kan gitu. Nah, sekarang posisinya surat sudah bisa diberikan oleh kampus. Yang dipermasalahkan dari PMTA Naja adalah ada beberapa surat yang masuk, tidak hanya satu. Itu membuat mereka bingung karena dari Mbak Dita dan teman-teman itu kan membuatnya beberapa surat, satu orang satu surat, betul ya? Mbak Dita? Iya Bu. Oke. Nah, tadi informasi terbaru dari PMTA Naja itu hanya memperbolehkan untuk 6 mahasiswa bisa magang di sana. Jadi untuk teman-teman yang 2 orang ini harus mau nggak mau ya harus cari lokasi yang lain atau mengikuti PPL DR atau dari rumah. Dari Pak Aris ada yang mau ditambahkan Pak Aris? Jadi ini Mbak, jadi bukan ini ya, untuk semuanya aja ya, terkait dengan surat menyurat ke lembaga, karena ini adalah antar lembaga, maka suratnya juga harus resmi antar lembaga. Yang dimaksud dengan persetujuan dari lokasi itu adalah kamu dari sana sudah, contohnya gini, kamu ke sana Pak, di sini boleh ada PPL, boleh lah, sudah cukup. Bukan terus kamu bawa surat dari sana dan sebagainya. Nah, surat itu nanti adalah balasan dari surat resmi dari jurusan. Ya, jadi pahaminya kayak gitu. Jadi teman-teman yang penting sudah gampangnya wis kula nuwun sik Pak, saya mau PPL sini ya. Kalau boleh kita kirim surat biar tidak surat yang ke sana. Kenapa harus dari jurusan? Ya tadi sampaikan Baby biar tidak kebanyakan surat. Jadi kalau sudah ada yang ke sana kok ada yang ngirim lagi, ada yang ngirim lagi. Kan mereka yang jadinya komplain ke kita. Kemarin kan kayak gitu. Kenapa banyak surat masuk? Aduh, kita belum mengeluarkan surat. Kita kan jawabnya kayak gitu ke PMTA Najahnya. Jadi tetap kita akan buatkan surat, tapi tidak serampangan bagaimana ya. Kita tata bagaimana biar itu sesuai dengan birokrasinya, sesuai dengan prosedurnya. Tidak harus langsung buat surat dan seperti itu. Nanti yang kena nama baiknya adalah Febi juga. Dan nanti kalau terjadi apa-apa, yang kena juga nanti teman-temanmu yang akan PPL selanjutnya. Jadi efeknya itu panjang, Mbak. Jadi untuk yang lain, kalau memang sudah punya lokasi, iya silahkan minta surat. Kalau ternyata nyampe sana kok ada perubahan,
ya sampaikan lagi ke jurusan. Gitu ya prosedurnya ya, dari bukan person to person tapi lembaga antar lembaga. Gitu. Waktunya bisa sampai masih 16 Juli. Jadi untuk teman-teman misalkan nggak dapat lokasi PPL kan bukan berarti tidak bisa PPL. Kita ada 2 opsi, offline dengan online. Kalau dari teman-teman pengen offline ya kita masih ada waktu sampai tanggal 16 Juli untuk bisa kira-kira mana lembaga mana yang boleh untuk ada mahasiswa PPL di sana. Gitu ya. Tadi ada yang raise hand, siapa ya? Alin. Devani Alin, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu. Ya. Misalkan saya minta 2 surat dari kampus, bagaimana ya, Bu? Soalnya ada beberapa... Ini yang mana nih orangnya nih? Sebentar, Pak. Mandi dulu. Kenapa? Oh ya, lanjut wes. Kalau belum pakai jilbab. Kok malah make upan sih maksudnya? Kacamata dulu, Pak, tadi. Gimana? Saya izin bertanya ya, Pak. Misalkan saya meminta 2 surat dari kampus buat 2 instansi, bagaimana ya, Pak? Oh, kamu sudah ke instansinya? Iya, saya sudah tanya kan ke Basnas Pemalang, katanya ada suratnya dulu kayak gitu. Ya, terus yang satunya di mana? Yang satunya ada di luar kota. Mana itu? Itu ada di STIE Muhammadiyah Jakarta, Pak. Itu ada saudara saya di sana, katanya minta suratnya aja kalau boleh. Enggak boleh kalau Jakarta, ya. Ya. Nanti dosbingmu kok tekan Jakarta, yuk kangelan. Iya, makanya itu saya... Ya, yang dekat-dekat sini aja. Nah, itu ya misalkan minta 2 surat sekaligus ke kampus bagaimana, Pak? Gimana? 2 sekaligus boleh. Tapi ya lembaganya yang jelas. Tadi Basnas sama apa? Peminatanmu apa? Ekbis? Bisnis. Iya. Bisnis ya, bisa. Nanti ke Basnas, umpama kok dua-duanya diterima, maka yang satunya kan bisa dialihkan ke temanmu. Ya. Berarti nanti saya ngelisnya 2 lembaga gitu ya, Pak ya? Boleh, tapi dicek dulu barangkali temanmu juga sudah ada yang ngelis di sana. Belum ada sih, setahu saya yang di Basnas Pemalang. Ya, berarti Basnas Pemalang sama mana? 2 itu? Sama satunya saya sudah dapat izin yang di PT Zedo, yang di Gedek itu loh Pak, yang Pasar Comal. Oh ya. Sama ada satu lagi opsi di BMT Ulu Jami. Tapi yang di BMT Ulu Jami sama yang di Basnas Pemalang harus ada suratnya dulu, baru diajukan ke kepalanya dan nunggu di ACC seperti itu. Ya. Tapi kalau ada perubahan nama boleh kan di sana? Boleh sih. Boleh kayaknya sih, Pak. Berarti saya 3 surat nggak apa-apa gitu. Ya kalau bisa dibagi sama temenmu aja, jangan semua. Ya maksudnya biar misalkan saya nggak kalau di BMT Ulu Jami kan bisa 2 orang maksimal. Tapi kalau di Basnas kayaknya kemungkinan 1. Ya enggak apa-apa. Kalau yang di PT Gedek itu bisa ber-3 atau ber-4 anak masih bisa. Ya nanti kamu cari temenmu ya yang bisa gabung ya. Nah, Baik. nanti kalau ternyata ketiga-tiganya ditolak semua ya sudah ganti DR ya. Ada pertanyaan yang masuk ke saya Pak Aris. Jadi dia itu orang Pekalongan, tapi dia sekarang posisinya masih di Bekasi. Berarti untuk mahasiswa tersebut lebih baik ikut DR ya Pak? Ya, DR. Ada nggak ya di sini mahasiswanya? Oke, lanjut dulu. Sekalian gini, jadi bagi mahasiswa yang sekarang kok kebetulan dia lagi di luar kota, apalagi itu di daerah zona merah, lebih baik kami sarankan kalian PPL-nya adalah DR, ya.
Kalau ternyata lagi ikut suami ke Papua atau kemana, nah boleh di aja, nggak usah balik ke Pekalongan untuk PPL ya. Balik. Silakan Mbak Seliva. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya Bu Happy dan Pak Aris. Izin bertanya, mengenai ini magang ini, output yang diharapkan dari pihak kampus itu apa ya, khususnya untuk jurusan pembangunan ekonomi Islam? Karena pas kemarin saya survei tempat itu ditanya yang mau diharapin sama kampus itu apa, jadi nanti penempatan mahasiswa yang magang itu bisa sesuai gitu Bu. Dan kan kemarin udah cari tempat, itu udah ada di sekretaris daerah atau sekda. Di situ ada divisi ekonomi dan pembangunan, dan itu bagaimana? Menurut Bapak sama Ibu itu sesuai atau gimana? Sesuai apa enggak di jurusan peminatan pembangunan ekonomi Islam? Gitu Bu. Sesuai. Oke. Tadi pertanyaannya yang pertama apa tadi? Yang itu Bu, apa? Yang output yang diinginkan dari kampus di jurusan pembangunan ekonomi Islam itu apa gitu? Kalau secara kompetensi dasar, peminatan apapun, mau bisnis, mau keuangan, ataupun pembangunan, itu sama tadi 5 poinnya sudah saya sampaikan. Untuk tambahannya, monggo Pak Aris. Ya, itu sudah. Nah, kalau ditanya bentuknya, maka bentuknya adalah laporan. Nah, harapannya gini, jadi tujuan PPL ini adalah memberikan kalian pengalaman terkait dengan materi mata kuliah yang kamu pelajari di kampus. Walaupun nggak ke kampus ya, nggak ada kampus ya saat ini ya, secara online materinya. Nah, itu kamu terapkan di sana. Semua di sana kok ada tadi apa, divisi ekonomi dan pembangunan. Nah, kamu bisa belajar di sana. Nah, outputnya apa? Ya berarti apa yang ada di sana kamu sesuaikan semua gini. Ada apa namanya, kebijakan publik ya, mata kuliahnya ya, salah satunya ya. Ada waktu itu. Ya, yang terkait kayak gitu lah. Kamu bisa dilihat di sana kebijakan terkait itu di sekda kan? Iya Pak, betul. Kalau tadi apa? Yang cowok tadi sekretaris? Sekwan, sekretariat. Sekwan. Oh, berarti itu yang kaitannya dewan ya, bukan beda ya dengan ini ya. Nah, mungkin yang ini karena sekda bisa kamu lakukan terkait dengan analisis dan kebijakan publiknya, dilihat terkait dengan ekonomi kebijakannya seperti apa. Nah, itu bisa kayak gitu. Kalaupun ya kamu lebih paham dengan apa yang kamu pelajari, secara gampangnya bahasanya kayak gitu. Tapi tadi sudah sama Bu Bebi sudah dijelaskan seperti apa kalau dalam buku panduannya. Iya Pak Aris, terima kasih. Jadi nanti laporan jadi untuk teman-teman, laporan PPL itu tidak hanya melaporkan apa yang kamu lakukan di sana, tapi juga ada substansinya. Kamu belajar apa di sana? Kamu analisis apa yang kamu dapat, kamu analisis dengan materi yang sudah kamu dapat di kampus ya. Iya Pak. Di kuliah, maaf, bukan di kampus, di kuliah. Jadi laporannya nanti ada itunya, tidak hanya melaporkan hari ini kegiatannya ini, bukan seperti itu ya. Ya, berarti laporannya kayak implementasinya itu ya Pak. Nah, ya. Nanti kan ada bab 1, bab 2 lah, bab 2 terus bab 3. Nah, di bab 3 itu ada analisisnya. Iya Pak. Ya. Terima kasih. Ya, ada jelas. Terima kasih. Silakan Mbak Nisa.
Masih di mute itu. Iya. Saya mau tanya, Bu. Ini kan saya udah dapat surat izin ya dari kita udah kasihkan ke lembaga yang saya mau PPL. Lah itu kan belum di ACC sama pimpinan. Kalau semisal ada dari pimpinnya itu ndak nge-ACC, terus kita kan harus cari tempat PPL yang lain ya, Bu. Itu kita langsungan konfirmasi ke grup, terus list lagi, atau gimana itu, Bu? Gimana pertanyaannya? Semisal kita udah ngajuin surat ke tempat yang kita mau PPL, tapi dari sananya itu setelah kita nunggu nggak di ACC, berarti kan kita harus ke tempat yang lain lagi. Lah kita konfirmasi ke grup, terus list lagi, atau gimana itu, Bu? Iya, betul. Nanti yang ditolaknya itu bisa dihapus untuk di listnya, ya. Oh iya, Bu, mau tanya sekalian. Kalau di Bapeda itu, Bapeda terus jurusan ekonomi bisnis itu kira-kira di bagian mana ya, Bu? Maksudnya di bagian mana? Bisa masuk di apa kayak gitu. Soalnya kalau Bapeda itu kan setahu saya kalau masuknya itu lebih ke ekonomi pembangunan. Tapi saya kebetulan di Bapeda, ekonomi bisnis. Terus kenapa awal mulanya kenapa Mbak Nisa pengen di Bapeda? Karena saya sudah nyari-nyari tempat yang lain, kebanyakan enggak terima. Yang keterima hanya di Bapeda gitu ya? Iya. Hanya Mbak Nisa atau teman yang lain? Ada yang lain? Sama teman yang lain, 3 anak. Semuanya bisnis? Iya. Nah ini Pak Aris, pripun Pak Aris? Ya kak, seharusnya itu untuk ekonomi pembangunan. Tapi gini, Bapeda mana nih? Kemarin ada beberapa yang sudah WA saya juga di Bapeda mana ya? Pemalang, terus kabupaten. Nah, kamu Bapeda mana? Bapeda Pemalang, Pak. Dia bisa menerima berapa orang? Kalau menerima beberapa orangnya itu belum pasti, Pak, belum fix. Tapi kita udah ngajuin 3 anak. Yang ekonomi pembangunan, peminatan ekonomi pembangunan sini ada yang ngajukan di sana enggak? Enggak ada, baru kita. Masalah ekbis ya, itu saya khawatirnya ketika nanti dikasih tugas dari sana, ternyata bagaimana ya, teorinya tidak nyambung. Kalau Mbak Nisa lokasinya diberikan kepada teman-teman yang pembangunan, ikhlas nggak? Saya itu gimana? Soalnya kalau kemarin kan kita udah nyari-nyari banyak ya, Bu, ya, di tempat Pemalang. Terus karena ini juga lagi COVID, kebanyakan dari mereka itu enggak terima anak magang. Susah. Kalau saran saya, oke lah kalau ekbis karena memang keadaan lagi kayak gini ya. Kalau keuangan jelas tidak masuk di sana, ya. Kalau ekbis masih bisa lah, tapi saran saya kamu cari teman yang dari ekonomi pembangunan. Sehingga ketika ada tugas-tugas itu, kamu bisa kerjasama dengan temanmu yang peminatan ekonomi pembangunan. Ya. Lah, itu berarti kita nanti nambah anak lagi atau gimana? Sedangkan suratnya udah. Ya. Surat apa? Surat yang itu, izin dari kampus. Sudah diberikan? Sudah.
Ya coba nanti kamu ke lokasi lagi aja, wes kalau nambah bisa enggak? Ya nanti kita nunggu jawaban surat dulu aja ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau dari Bapedanya membolehkan atau lebih dari itu, maka nanti kita gabungkan dengan mahasiswa peminatan ekonomi pembangunan. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan yang lain. Mbak Rafika. Bu, mau tanya tadi kan yang si Vicky itu kan bilangnya kan udah di Bapeda kan. Saya kemarin juga, saya kan peminatannya pembangunan. Terus kemarin juga udah minta itu pengajuan PPL ke Bapeda juga. Cuman karena penuh yang ngajuin banyak, jadinya saya belum ada respon. Yang lebih duluan yang ngajuin, yang direspon dulu. Makanya Bapeda kemarin mana? saya, kenapa Bu? Bapeda mana? Pemalang juga. Kemarin. Iya. Berarti sama lokasinya dengan Mbak Nisa tadi. Masih di mute Mbak Rafika? Iya Bu, sama Bu. Mbak Rafika, pembangunan. Berapa orang mengajukannya untuk ke sana? Tapi kemarin saya baru sendiri sih Bu, soalnya saya juga belum belum dapat kelompok yang pasti. Tapi saya baru ke sana sendiri. Ya udah Maksudnya diajukan. baru konfir ke sana sendiri. Ya sudah, berarti gini, kalau Mbak Nisa nanti dapat surat balasan atau bisa mengkomunikasikan dengan pihak Bapedanya, kalau sudah dapat surat balasan itu, nanti diajukan. Kalau nambah Mbak Rafika ini gimana? Kebetulan Mbak Rafika ini konsentrasinya atau peminatannya adalah pembangunan. Gitu nggak Pak Aris? Ya. Oke, Mbak Evi Kurniati. Assalamualaikum Bu. Bapak Ibu. Ini saya Febrian Firmansyah Bu. Nah, ini tulisannya Mbak Evi Kurniati. Enggak, ini gabungan Bu, sama kan di sini ada beberapa orang di. Ya, dinyalain Ya, videonya Mas. dinyalakan videonya. Bu, izin bertanya. Ini kan saya kan perkenalkan nama saya Febrian Firmansyah, NIM 411820. Izin, tapi bukan kan saya sudah dapat list di BMT Istiqlal dan itu udah fix. Ternyata tadi malam dihubungi sama dari pihak BMT Istiqlal itu ternyata tidak bisa Bu, karena tidak bisa, udah ada perekrutan karyawan baru itu 4, jadi tidak bisa dibuat PPL. Nah terus saya datang ke BMT Kota Santri di Bojong dan itu kan bisa Bu katanya, tapi itu cuma bisa 4 orang, tapi dalam 4 orang itu peminatan itu bukan ekonomi bisnis semua Bu, ada yang keuangan dalam satu kelompok itu. Dari pihak kamu itu apakah bisa mengizinkan Bu? Ya boleh toh, di BMT tadi kan bisnis dengan keuangan kan sama, lembaganya boleh. Nah ini Bu, kata pihak dari BMT-nya itu disuruh dipercepat untuk suratnya Bu, karena takutnya kedahuluan sama yang di SMK kayak gitu Bu. Lah suratnya kan sudah dibuat kan sih Mas? Lah kamu sudah nulis belum? Temenmu sudah pada dapat sih? Saya sudah ngelis Pak, tapi belum dapat kiriman dari itu. Sudah list di grup? Sudah Bu. List di grupnya kapan? Barusan. Gimana?
Anino